Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Baik, perhatikan kitabnya. Kita masih membahas permulaan kitab Al-Usul Al-Thalatha. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyyihi wa ma'rifatu dinil islami bil adillati. Al-thaniyatu al-amalu bihi. Al-thalithatu ad-da'watu ilaihi. Ar-rabi'atu as-sabru alal adha fihi. Wad-dalilu qawluhu ta'ala bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Qala Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, hadhihi surah law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa lakafathum. Beliau memulai dengan kata-katanya bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Annahu yajibu alaina, bahwa kewajiban kita adalah ta'allumu arba'i masail, mempelajari 4 masalah. Al-ula, yang pertama, al-ilmu, dan ilmu adalah ma'rifatullah, mengenal Allah, ma'rifatun nabihi, mengenal nabinya, ma'rifatud dinil islam bil adillah, mengenal agama Islam beserta dalil-dalilnya. As-saniyatu, dan yang kedua, al-amalu bihi, beramal dengan ilmu. As-salisatu, yang ketiga, ad-da'watu ilaihi, berdakwah dengan ilmu. Ar-rabi'atu, dan yang keempat, as-sabru alal adhafi, bersabar atas gangguan ketika berdakwah. Adapun dalilnya, firman Allah Azza wa Jalla, bismillahirrahmanirrahim, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusrin, sungguh manusia di dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus salihat, dan beramal saleh, wa tawassaw bil haq, dan memberikan wasiat-wasiat kebenaran, wa tawassaw bis sabri, dan saling memberikan wasiat dengan kesabaran. Qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i Muhammad ibn Idris, hadhihi surat, ini adalah surat, lauma anzalallah, seandainya Allah tidak menurunkan hujjatan sebagai hujjah ala khalqi, bagi makhluknya, illa hiya, kecuali surat ini sajalah kafathum, itu cukup bagi mereka. Baik, pada minggu yang lalu kita sudah menjelaskan tentang ilmu, bahwa ilmu itu adalah bagaimana caranya kita mengenal Allah, dan sudah saya jelaskan bagaimana cara mengenal nabinya dan juga agama Islam beserta dalil-dalilnya. Sampai di sini kajian kita minggu kemarin. Kemudian yang kedua, beramal dengan ilmu. Ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang mempelajari siapa Allah, siapa Nabi, dan apa agama yang harus dilaluinya adalah jalan mudah menuju surga. Nabi mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan yang di situ ada ilmu yang bermanfaat. Tentu ilmu yang bermanfaat di sini adalah ilmu agama. Ilmu dunia ini berpahala kalau kita pelajari, itu bukan zat ilmunya tapi karena niatnya. Jadi orang niat ingin jadi dokter, kemudian dia
berpikir kalau sudah jadi dokter ingin menolong banyak orang. Disitulah letak pahalanya, niatnya itu kalau ilmu dunia. Tapi kalau ilmu agama itu baik zatnya ataupun niatnya, dua-duanya berpahala. Makanya siapa yang meniti sebuah jalan, di situ terdapat ilmu yang bermanfaat, ilmu agama yang bermanfaat, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Karena ilmu sendiri mengangkat derajatnya. Makanya Nabi SAW tidak pernah meminta dari dunia sedikit pun dalam kehidupannya, kecuali hanya meminta tambahan ilmu. Dan itu Allah firmankan permintaan Rasul dalam Al-Quran, wa qul rabbi zidni ilma. Katakan ya Muhammad, ya Rabbku tambahkan untukku ilmu. Karena memang berbeda orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tidak sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Makanya antum harus bedakan antara talabul ilmi dengan orang-orang yang di luar sana yang tidak talabul ilmi. Harus ada bedanya. Jangan enggak ada bedanya kita dengan mereka. Harus beda, dari bicaranya pun beda, dari tingkah laku pun beda, dari perpakaian pun beda, dan begitu seterusnya. Itu menandakan orang yang berilmu. Tapi kalau sama saja dengan yang di luar sana, orang-orang awam, enggak ada gunanya belajar. Karena harus ada perbedaan. Kenapa harus ada perbedaan antara orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak? Karena orang yang punya ilmu itu punya rasa takut dalam hatinya. Allah mengatakan, innama yahshallahu min ibadihil ulama. Jadi orang yang takut itulah karena mereka punya pengetahuan. Kenapa orang yang berilmu takut sementara orang yang tidak berilmu tidak takut? Karena orang yang berilmu tahu apa yang ditakutkan bagi dia, sementara orang jahil tidak tahu apa yang ditakutkan. Makanya mereka tidak takut. Lah karena ilmu itu yang membawa rasa takut, maka terbedakanlah mana yang berilmu, mana yang tidak. Apalagi orang yang berilmu itu akan diangkat derajatnya. Bersyukur kita bisa belajar. Karena Allah mengatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu di antara kalian beberapa tingkatan. Ini tentang pentingnya ilmu. Tapi apakah cukup orang itu hanya belajar? Tidak. Harus ada yang keduanya. As-saniyatu al-amalu bihi. Jadi ilmu akan bermanfaat kepada kita. Ilmu akan memperbaiki kita yang mencarinya itu karena ada amalan. Jadi setelah kita berilmu, beramal. Karena tidak ada gunanya kalau seandainya orang berilmu tapi tidak diamalkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala sindir orang-orang Yahudi itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala samakan mereka dengan keledai yang memuat kitab-kitab di atas punggungnya. Allah mengatakan, mathalul ladzina hummilut taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Allah mengatakan seperti orang-orang yang di punggungnya membawa Taurat tapi mereka tidak pernah mengamalkannya. Maka itu seperti keledai yang membawa buku di atas pundaknya. Dia tidak tahu menahu soal buku itu. Lihat bagaimana Allah mempermisalkan orang yang tidak mengamalkan ilmu itu seperti keledai bawa buku. Makanya kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang punya pengetahuan tapi tidak diamalkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitaba afala ta'qilun. Apakah kalian akan memerintahkan manusia dengan kebaikan sementara kalian lupa diri kalian? Kita pandai menyuruh orang untuk berbuat baik, tapi kita sendiri tidak pernah berbuat baik. Maka Allah mengatakan, mana akal kalian? Afala ta'qilun. Enggak begitu. Kalau kita ingin mengajak manusia kepada kebaikan, maka dalam waktu yang sama kita pun harus melakukan kebaikan.
supaya yang didakwahkan kepada orang tidak jadi celak jadi orang itu. Dia saja nggak sholat kok nyuruh saya sholat. Nanti kan itu susah kalau kayak gini, ya, nggak diterima dakwahnya. Makanya kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan di zaman Bani Israel ada orang namanya Bal'am ibn Ba'urah. Bal'am ibnu Ba'urah, dan itu dikisahkan dalam surah Al-A'raf ayat 176 atau 175 sampai 176. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan watlu alaihim naba alladzina ataina, watlu alaihim artinya bacakan kepada mereka wahai Muhammad tentang kisah orang-orang yang kami beri ayatina, pengetahuan dari kekuasaan kami. Dahulu ada namanya Bal'am ibn Ba'urah, itu diberikan kecerdasan oleh Allah. Si Bal'am ini Allah berikan, bahkan dia menguasai Ismul A'zam, nama Allah yang agung. Kalau berdoa itu mustajab. Tapi apa yang terjadi? Fansalakha minha, tiba-tiba insalah si Bal'am ini. Insalah itu seperti ular mengganti kulit, itu disebut insalah dalam bahasa Arab. Artinya Bal'am ini yang tadinya orangnya soleh, ulama, ahli ibadah, tiba-tiba kemudian ditinggalkan itu semuanya. Keulamaannya ditanggalkan, ibadahnya ditanggalkan, kesolehannya ditanggalkan, seperti ular mengganti kulit. Apa yang terjadi? Fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan. Syaitan pun ikut dia, bukan si Bal'am ikut setan, setan yang ikut dia. Fakana minal ghawin, dan dia termasuk orang yang sesat. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Si Bal'am ini kalau dia tetap mempertahankan ilmunya, pengetahuan ibadahnya, tentu Allah akan angkat derajatnya. Tetapi apa? Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Tapi dia lebih memilih dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Famathaluhu, maka permisalannya kamathalil kalbi, seperti anjing. In tahmil alaihi yalhath au tatruku yalhas. Kau halau atau kau biarkan, tetap saja anjing itu menjulur lidah. Artinya kau nasihati tetap dinasihati ataupun tidak, ya tetap aja kayak gitu dia, karena sudah mengikuti hawa nafsu dan cinta dunia. Dzalika matsalul ladzina kadzdzabu biayatina, dzalika matsalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Maka yang demikian itu seperti permisalan orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Ceritakan kisah ini kepada manusia agar mereka berfikir. Jadi begini kisahnya Bal'am ini, biar antum paham. Di zaman Bani Israel, ketika Nabi Musa itu berhasil menyelamatkan Bani Israel dari perbudakan Fir'aun dan berhasil menyeberangi Laut Merah, kemudian Fir'aun ditenggelamkan. Perjalanan Musa ke tanah perjanjian dengan Bani Israel kan cukup jauh itu, karena dari Mesir ke Palestina dengan berjalan kaki ini cukup lama. Apalagi rute perjalanan tak tahu pula kemana kan, meraba-raba. Sampailah kemudian Nabi Musa dengan Bani Israel itu di ujung Bukit Husban. Jadi ada Bukit Husban itu memanjang di sini. Lah, Nabi Musa itu sampai di sini, di ujung Bukit Husban di sini dengan Bani Israel. Lah, di ujung sini ini ada kerajaan. Ya, ada kerajaan di mana Bal'am hidup di situ. Lah, ketika kemudian kerajaan ini mendengar bahwa akan lewat kepada mereka Musa dan pasukannya dan Bani Israel, para raja, para pembesar itu takut kalau seandainya mereka datang untuk menjajah. Akhirnya kemudian para pembesar di kerajaan itu mendatangi Bal'am, karena Bal'am ini dikenal ulama. Kalau berdoa itu mustajab dan dia menguasai Ismul A'zam. Mereka mengatakan, ya Bal'am, kamu sudah tahu Musa dan pasukannya akan sampai kemari. Pasti dia akan mengusir kita di sini. Sebaiknya berdoalah kau kepada Allah agar Allah hancurkan Musa dan kaumnya. Bal'am marah dan mengatakan, waihakum, celaka engkau. Gak mungkin saya mendoakan seorang nabi. Siapa aku dan siapa dia? Tapi karena setiap hari para pembesar datang kepada Bal'am, ngasih hadiah, ngasih uang, ngasih jabatan, ngasih, lama-lama luntur. Dia lupa bahwa Musa seorang nabi.
Akhirnya dia terima tuh lamarannya dengan upah sekian-sekian dari dunia dan begitu hawa nafsunya. Dia pun mulai berdoa untuk kehancuran Nabi Musa. Tetapi Allah tidak izinkan, tidak mungkinlah Nabi didoakan celaka. Akhirnya ketika setiap kali berdoa kepleset-pleset lidahnya, tidak bisa ngomong, salah ngomong terus. Sehingga kemudian para pejabat di situ mengatakan, ya Bal'am, kenapa kau mendoakan kecelakaan kepada kami? Harusnya kau mendoakan kecelakaan untuk Musa dan Bani Israel. Kata Bal'am, tidak tahu, lidahku kepleset katanya. Dari sinilah Bal'am doanya sudah tidak dikabulkan. Dia merasa sudah khasirat dunia wal akhirah, dunia sudah habis, akhirat dah habis. Tapi Bal'am tidak habis akal, dia mengatakan gini saja, kirimlah wanita-wanita terbaik kalian, kemudian pura-pura berjualan. Nanti sampai di pasukan Bani Israel, carilah murid-murid Musa terbaik, goda dia, berzinahlah dengan dia. Itu cukup menghancurkan mereka. Akhirnya kemudian dikirim betul wanita-wanita cantik didandani, pura-pura jualan kepada Bani Israel itu. Rupanya betul ada salah satu murid Nabi Musa tertarik dengan wanita itu, salah satu wanita dari kerajaan itu. Akhirnya berzinahlah. Ketika berzinah, apa yang terjadi? Turun azab, penyakit taun di mana-mana, banyak yang mati. Sehingga orang-orang berakal yang ada di tengah-tengah Nabi Musa ini mencari sebab kenapa Allah turunkan azab ini. Ada apa? Pasti ada masalah. Akhirnya kemudian mereka pun melapor kepada Nabi Musa. Kata Musa, pasti ada orang bermaksiat di sini. Cari dia. Aku dicari-cari ketemu. Rupanya murid pilihan Nabi Musa sedang berzina dalam tendanya. Langsung datang. Setelah ketahuan, ditusuk kemudian oleh tombak dari punggung si laki-laki sampai tembus kepada punggung si perempuan itu. Kemudian dibawa keluar tenda, kemudian diangkat ke langit dan mengatakan, beginilah ya Rabb hukuman bagi orang-orang yang bermaksiat kepadamu. Setelah kejadian itu diangkatlah penyakit taun tadi. Makanya Allah Subhanahu wa taala turunkan surah Al-A'raf ayat 175 ini, cerita soal Bal'am. Coba bayangkan. Akhirnya ketika taun ini diangkat, Bal'am pun sudah tidak bisa apa-apa karena semua cara dia sudah gagal. Allah sudah mengutuk Bal'am ini. Makanya kemudian Bal'am su'ul khatimah, dia buruk kematiannya. Dan Allah Subhanahu wa taala permisalkan seperti anjing yang kalau dihalau pun tetap menjulurkan lidahnya, dibiarkan pun menjulurkan lidahnya. Itulah gambaran orang yang sudah terlampau cinta dunia dan ikut hawa nafsu, dinasihati tidak akan mempan dia. Karena dia lebih memilih kesesatan dibandingkan kebaikan. Itulah orang yang punya pengetahuan tapi tidak mengamalkan, seperti Bal'am. Ya. Ma'asyiral muslimin, ikhwata fiddin muliakan Allah Azza wa Jalla. Dan perlu diketahui juga, kita tahu bahwa Imam Bukhari membuat bab dalam sahihnya, bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab berilmu baru berkata-kata dan beramal. Artinya setelah kemudian kita memiliki pengetahuan, maka kita amalkan pengetahuan itu dalam bentuk kaul. Kaul itu maksudnya ucapan. Mungkin dengan cara apa? Dengan cara baca Quran, berzikir, mengajak manusia, berdakwah, macam-macam. Ataupun perbuatan, salat, puasa, zakat, haji, dan begitu seterusnya. Ya. Karena amal soleh itu, apa sih definisi amal soleh itu? Definisi amal soleh itu adalah orang yang berusaha untuk melaksanakan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Kalau dia mau menambah dengan yang sunnah dan meninggalkan yang makruh, itu lebih baik lagi. Jadi amal soleh itu adalah melaksanakan kewajiban, salat, puasa, zakat, haji, dan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Anak berbuat baik kepada orang tua, suami, istri punya hak kewajiban masing-masing. Pokoknya amal soleh itu artinya melaksanakan kewajiban dan meninggalkan yang haram, atau menambah dengan mengerjakan yang sunnah dan meninggalkan yang makruh. Itu disebut amal soleh. Atau dengan kata lain, secara singkat, amal soleh itu adalah orang yang melakukan hubung baik dengan Allah yang disebut dengan hablum minallah, dan orang yang melaksanakan hubung baik dengan manusia yang disebut dengan hablum minan nas. Jadi orang kalau melaksanakan hak-hak yang Allah
perintahkan kepada kita, kemudian juga melaksanakan hak-hak sesama kita manusia, maka orang itu disebut soleh, sudah beramal dengan amal soleh. Ya. Taib. Kemudian setelah kita berilmu, kemudian beramal, apalagi yang harus kita lakukan? Ad-da'watu ilallah, berdakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dakwah ini macam-macam. Yang namanya dakwah itu kan bisa dengan perbuatan, bisa dengan tulisan, dengan catatan, bisa dengan ucapan. Dakwah ini macam-macam. Ya, semua bisa dijadikan wasilah berdakwah. Nabi SAW atau Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu mengatakan, ta'allamu ma syi'tum falan yanfa'akumullahu bil ilmi hatta ta'malu. Kata Mu'adz, belajarlah kalian, tapi Allah tidak akan menganggap manfaat ilmu kalian kecuali kalian beramal dengan ilmu itu. Kemudian Yahya ibn Mu'adz mengatakan, al ilmu wal amalu qarinani la yanfa ahaduhuma illa bisahibihi. Ilmu dan amal itu dua kawan yang tidak mungkin mendatangkan manfaat kecuali harus dibarengkan dua-duanya. Jadi ilmu dan amal itu sebuah kawan, tidak bisa dipisahkan. Sebab kalau dipisahkan tidak akan manfaat salah satu dari keduanya. Ilmu saja tanpa beramal sesat, beramal saja tanpa ilmu sesat. Ya, dua-duanya sesat. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang Yahudi, sebutannya apa? Al-Maghdub. Ketika Allah mencela orang-orang Nasrani, sebutannya apa? Adh-dhallin, ghairil maghdubi alaihim waladh-dhallin. Maghdub itu Yahudi. Kenapa disebut maghdub, dilaknat? Karena Yahudi punya ilmu tak mau beramal. Kenapa orang Nasrani disebut dhalin, sesat? Karena tak punya ilmu, rajin pula beramal. Maka kita ini ummatan wasat, umat yang tengah-tengah, berilmu dan juga beramal. Karena Yahudi berilmu tanpa amal, Nasrani beramal tanpa ilmu, Islam berilmu dan beramal. Jadi amal itu penting. Baru setelah itu berdakwah. Dakwah ini sebagai pelengkap. Karena di sini kan ada 4 sifat kan yang disebutkan oleh pengarang. 1, ilmu, amal, dakwah, sabar. Yang 2, ilmu dan amal memperbaiki kita. Yang 2 terakhir, dakwah dan sabar memperbaiki orang. Jadi kalau orang memiliki 4 sifat sempurna hidupnya. Kenapa? Karena dia sudah memperbaiki dirinya dengan ilmu dan perbuatan, dan dia pun memperbaiki orang dengan dakwah dan kesabaran. Berarti kalau orang punya 4 perkara ini, sempurna hidupnya, dia sudah mendapatkan bekal terbaik untuk akhiratnya. Karena dia sendiri sudah baik, orang juga diajak baik seperti dia. Itu maksudnya ya. Maka seorang talabul ilmi harus memiliki 4 sifat. 1, ilmu dan beramal memperbaiki diri sendiri, dakwah dan sabar memperbaiki orang lain. Ma'asyiral muslimin, ikhwatu fillah muliakan Allah azza wa jalla. Tentu yang namanya dakwah ini tidak mudah. Dakwah ini pekerjaan para nabi, pekerjaan orang-orang saleh. Tetapi walaupun berat, kita harus melakukannya. Memang dakwah itu berat, ikhwan. Terkadang dakwah ini belum tentu orang yang kita dakwai terima. Terkadang dia marah, bahkan menyakiti kita. Lihat Rasul dan para sahabatnya dicaci, dimaki, dikatakan gila, dikatakan tukang syair, dikatakan perancang syair, dikatakan tukang tenun, pemecah belah, macam-macam. Bahkan sampai terjadi pengusiran, bahkan sampai terjadi upaya pembunuhan. Itulah konsekuensi dakwah. Makanya kenapa? Karena konsekuensi dakwah itu berat. Di situ diperlukan apa? Yang keempat, sabar. Ya, sabar itu penting dalam berdakwah. Sebab kalau orang tidak sabar, baik ketika mencari ilmu, baik ketika mengamalkan ilmu, baik ketika berdakwah, tidak akan jadi itu. Makanya antum harus sabar. Kalau antum sabar dapat ilmu, kalau enggak sabar enggak dapat ilmu. Lah sabar sendiri terbagi menjadi 3 menurut para ulama. Pertama, as-sabru ala ta'ah, sabar di atas ketaatan. Yang kedua, as-sabru ala al-ma'siyah. Yang ketiga, as-sabru ala al-adhafi. Jadi sabar di atas ketaatan, sabar ketika meninggalkan kemaksiatan, dan sabar ketika menghadapi qada dan qadar.
Dan yang paling tinggi adalah sabar ketika melaksanakan ketaatan. Seperti antum duduk di majelis taklim ini harus sabar, karena ini sabar paling tinggi. Betapa banyak orang-orang yang tidak mau hadir di majelis taklim karena mereka tidak sabar. Jadi harus ada kesungguhan. Makanya sabar tingkat tinggi itu kalau dia bisa sabar ketika melaksanakan ketaatan. Ya karena ada gerak, harus gerak, dilawan hawa nafsu itu. Baru yang kedua, tingkatan yang kedua, sabar ketika meninggalkan maksiat. Kenapa sabar ketika meninggalkan maksiat di bawah sabar ketika kita melaksanakan ketaatan? Karena meninggalkan maksiat itu tidak harus bergerak, diam saja. Ayo kita minum, diam aja antum, itu sudah meninggalkan maksiat. Tapi kalau sabar melaksanakan ketaatan tidak bisa diam, harus gerak. Ayo sholat ke masjid, ya harus jalan ke masjid. Tapi kalau ayo kita ini melaksanakan maksiat kemudian diam, ya nggak jadi maksiat. Makanya di situ sabar di atas ketaatan itu lebih tinggi karena ada pergerakan di situ. Tapi meninggalkan maksiat cukup diam saja. Baru yang terakhir sabar ketika menghadapi qada dan qadar. Ya namanya orang itu bisa sakit, bisa sehat, bisa bangkrut, bisa kaya, bisa senang, bisa susah. Itu semua takdir dari Allah, harus sabar. Lah 4 perkara ini Allah rangkum dalam satu surat yang disebut dengan suratul Asr di Quran itu, ikhwan. Surat yang paling pendek berapa ayat? Surat yang paling pendek itu terangkai 3 ayat saja, dan itu ada di 3 surat. Siapa yang tahu? Pertama suratul Asr, 3 ayat, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Yang kedua, surat apa yang 3 ayat? An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Yang ketiga surah Al-Kautsar, inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Inilah surat terpendek dalam Quran, cuma 3. Jadi kalau ditanya surat paling pendek dalam Quran berapa? 3. Pertama An-Nasr, yang kedua Al-Asr, yang ketiga Al-Kautsar. Nah, itulah surat terpendek dalam Quran, ya. Lah dalam surat terpendek dalam Quran ini wal asr, Allah kumpulkan 4 sifat itu. Wal asri, demi waktu, demi masa. Karena kita bergelut dengan waktu, hari-hari kita dengan waktu. Dari detik ke menit, dari menit ke jam, dari jam ke hari, dari hari ke pekan, ke bulan, ke tahun, dan begitu terulang setiap bulan, setiap tahunnya. Kemudian innal insana lafi khusrin, asal manusia itu di dalam kerugian. Dia nggak bisa keluar dari kerugian. Karena asal manusia itu yang jahat lebih banyak dibandingkan yang baik. Makanya ketika Nabi SAW bersabda tentang kisah Nabi Adam, nanti Nabi Adam pada hari kiamat akan dipanggil oleh Allah. Kemudian Allah mengatakan, ya Adam, keluarkan utusan-utusan dari keturunanmu yang akan menjadi penghuni neraka. Wahai Adam, keluarkan dari umatmu utusan-utusan yang akan menjadi penghuni neraka. Dari setiap 1999 masuk neraka, 1 masuk surga. Coba di sini lihat. Kata Allah, keluarkan dari 1000 anak turunan Adam itu 999 masukkan ke neraka, 1 masukkan ke surga. Artinya penghuni neraka lebih banyak dibandingkan penghuni surga, karena 1 banding 999. Ada yang mengatakan hadis ini bercerita tentang Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj, sebuah kabilah yang akan muncul di akhir zaman. Sekarang sudah ada tapi tidak bisa keluar karena tertembok dengan dinding yang pernah dibangun oleh Raja Dzulqarnain. Entah mereka di mana, wallahu alam. Tapi Ya'juj dan Ma'juj ada di bumi ini. Di benua mana, wallahu alam, karena Rasul tidak menyebutkannya. Cuman Quran mengisyaratkan. Terdapat dalam surah Al-Kahfi ketika Dzulqarnain melakukan perjalanan ke 3 arah itu, tiba-tiba arah yang ketiga dia mendapatkan kaum yang tidak bisa dipahami bahasanya. Ngomong apa orang ini saya nggak paham, sampai harus
menggunakan 10 penerjemah dari satu bahasa ke bahasa berikutnya, dari bahasa berikutnya ke bahasa berikutnya, sampai setelah 10 bahasa baru paham Zulkarnain maunya kaum itu apa. Rupanya kaum itu mengeluh bahwa dia diserang oleh Ya'juj dan Ma'juj. Akhirnya kemudian Nabi Sulaiman pun ingin menyelamatkan kaum itu, dibuatlah dinding dari tembaga setinggi gunung, sehingga mereka tidak bisa keluar sampai kiamat dibangkitkan, dan mereka akan keluar sebagai tanda-tanda kiamat besar. Dan mereka memiliki usia panjang. Lah Ya'juj dan Ma'juj itu jumlah mereka lebih banyak dibandingkan jumlah kita. Satu dari kita 999 dari mereka. Jadi kalau mereka dikeluarkan, dinding itu dijebol pada hari kiamat, kemudian mereka itu keluar seperti Allah katakan min kulli hadabin yansilun, mereka keluar seperti air bah yang turun dari gunung saking banyaknya. Maka kata Rasul, kalian tidak mungkin menghadapi mereka, karena mereka kaum yang tidak bisa dibunuh dan tidak bisa diperangi. Sampai Isa disuruh oleh Allah, sebaiknya jangan lawan, selamatkan orang-orang yang beriman sembunyi di Bukit Tur, karena tidak bisa dilawan. Macam mana mau lawan satu lawan 999? Antum lawan 5 orang aja keok, mau lawan 999 pula, gimana cara ngelawannya? Ya. Makanya Nabi Musa, Nabi Isa disuruh sembunyi di Bukit Tur. Lalu bagaimana cara menghancurkan Ya'juj dan Ma'juj? Tidak ada yang bisa menghancurkan, yang menghancurkan hanya Allah. Maka dikirimlah dud semacam naghab, ulat. Itulah yang dengan ulat yang menjadi wabah di tengah-tengah Ya'juj dan Ma'juj, itu yang membunuhnya. Ulat itu menggigit tengkuknya, satu mati seperti gardu listrik, dimatikan, mati semua lampunya. Satu mati Ya'juj Ma'juj, semua mati dalam satu waktu. Dari sini kita tahu bahwa jumlah Ya'juj dan Ma'juj berapa? 999 lawan satu dari kita. Itulah yang dimaksud hadis, ya Adam, keluarkan utusan neraka dari umatmu. Kemudian kata Adam, apakah ada dari umatku utusan neraka ya Rabb? Iya, keluarkan dari setiap 1999 masukkan ke neraka, satu masuk surga. Dari sini menunjukkan bahwa yang penghuni neraka itu jauh lebih banyak dibandingkan penghuni surga. Makanya Allah mengatakan innal insana lafi khusrin, manusia itu sungguh dalam kerugian. Baru Allah kecualikan di sini, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Kemudian orang-orang yang beramal saleh. Kemudian orang-orang yang berdakwah dengan cara tawasau bil haq, saling memberikan nasihat dengan kebenaran. Baru kemudian saling menasihati dengan kesabaran. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan apa? Lau ma anzalallahu illa hadhihi surah lakafathum. Kalau seandainya Allah hanya menurunkan surat ini saja kepada manusia, maka cukup bagi manusia. Tapi ada yang mengatakan lafad yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdullah dalam Usul Salasah ketika menukilkan perkataan Imam Syafi'i, sebenarnya bukan itu lafadnya. Tapi Imam Syafi'i mengatakan lau tafakkara, seandainya mereka berfikir dengan surah Al-Asr ini, itu sudah cukup bagi mereka, karena kandungannya mencakup seluruh agama Islam. Apalagi yang kita butuhkan saat beragama? Kalau tidak ilmu, amal, dakwah, sabar. Itulah kesempurnaan manusia di situ. Dan kalau orang sudah mendapatkan 4 bekal ini, berarti sudah siap dia mati, karena dipastikan dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Wallahu alam. Ini diantara keterangan sampai di sini. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.